Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Bahlil akui investor mulai ragu karena ada capres yang kritik pembangunan IKN. Kok menyalahkan Anies Baswedan di situ begitu kan ya? Karena Anies Baswedan mengkritik habis-habisan ya tiba-tiba ya si Bahlil ini begitu kan yang mengkambing hitamkan di situ begitu. Padahal investor itu banyak yang mundur karena pada hakikatnya ya kita lihat saja negara-negara yang lain lihat saja di situ begitu kan ya. Akibat ya dengan adanya ibu kota yang baru banyak tidak efektif di situ. Bahkan di Indonesia sendiri sudah Pak Jokowi menawarkan sana sini begitu kan ya ke Arab, ke Cina dan sebagainya. Banyak yang tidak minat begitu kan ya. Kenapa sekarang kok tiba-tiba mengkambing hitamkan seolah-olah ya ada capres ya, anggaplah Anies Baswedan karena dikritik habis-habisan terkait dengan IKN, lalu kemudian investor ragu katanya begitu. Itulah si Bahlil di situ begitu kan. Tapi pada kenyataan orang akan melihat begitu apakah benar ya pernyataan si Bahlil seperti itu begitu kan ya. Ya, kok sekarang kok lebih mudahnya begitu menuduh-nuduh orang seperti itu begitu kan. Sangat-sangat disayangkan begitu kan si Bahlil di situ begitu kan ya, sok menjadi pahlawan ya seolah-olah negeri kita milik mereka begitu kan. Saya katakan bahwa mengkritik boleh-boleh aja, tapi jangan membawa mengkambing hitamkan orang yang mengkritik di situ begitu kan. Sangat-sangat disayangkan ya tiba-tiba Anies Baswedan disalahkan ya. Kalau Anies Baswedan ya mengkritik tempe misalnya, lalu kemudian tempe merosot, ya pasti disalahkan Anies Baswedan karena dikritik. Ini kan logikanya salah mereka begitu kan ya. Kenapa kalau pemerintah menaikkan BBM lalu kemudian dikritik tidak menyalahkan yang dikritik begitu kan ya. Karena pada kenyataannya kita lihat saja masyarakat hari ini bahwa orang-orang kan sudah melihat bahwa IKN itu kan ambisius banget begitu kan. Butuh 30 tahun ya untuk bisa memajukan IKN begitu kan. Bahlil akui investor mulai ragu karena ada capres yang mengkritik pembangunan IKN ya. Bahlil nggak usah nyalahin capres. Sejak November kemarin Pak Jokowi udah bilang IKN belum laku di investor asing ya. Kok tiba-tiba menyalahkan di situ begitu kan. Ini kacau si Bahlil ini begitu kan ya. Jika capres tersebut tak mungkin ya menang, ngapain investor ragu? Atau jangan-jangan investornya tak yakin keberlanjutan ya menang kali begitu ya. Sangat disayangkan begitu. Bahkan ya paling pasangan ya Amoh dan Partai Fakas ya nggak apa-apa. Mereka ingin membangun kota untuk pengungsi Palestina dan Rohingya. Ini apa maksudnya ya? Artinya para investor lebih percaya sama presiden yang kritik IKN ya, mau nyerang tapi justru jadi serangan balik yang fatal begitu katanya. Waduh, malah nyalahin orangnya. Yang bikin investasi rusak kan kalian sendiri. Investor itu melihat kepastian hukum. Kalian mah mempertontonkan MK bisa diatur. Investor takut ya undang-undang IKN bisa diubah. Seperti intervensi MK. Ya lebih fatal produk gagal MK dicalonkan. Semakin meragukan investor itu begitu. Kenapa Bahlil sana sini menuduh Anies mengkritik karena Anies Baswedan mengkritik lalu kemudian sampai bawa-bawa nama capres begitu kan ya. Ini kan logikanya gimana begitu, sayang ya bagi demokrasi hari ini begitu kan kepada si Bahlil ini begitu kan ya, seolah-olah cari perhatian Pak Jokowi terus mereka begitu. Sudah saya lihat bagaimana karakter si Bahlil sebenarnya begitu kan ya, cari muka lah di depan presiden di situ begitu. Sangat-sangat disayangkan memang ya dengan ucapan-ucapan seperti itu begitu kan. Saya yakin bahwa apa yang kemudian menjadi kritikan itu sebenarnya kan ditampung di situ begitu kan ya, menjadi acuan, menjadi saran di situ begitu, menjadi referensi di situ begitu. Bahlil akui investor mulai ragu karena ada capres yang kritik pembangunan IKN ya. Bahlil mencari muka di situ begitu. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM ya Bahlil Lahadalia mengakui mulai muncul keraguan investor soal ibu kota negara IKN Nusantara. Pasalnya ada pasangan capres-cawapres yang mengkritik pembangunan IKN. Sekarang ya banyak investor yang mulai nanya ya, mulai ada keraguan karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan ya keraguan bagi investor. Bahkan ya kata Bahlil di acara ya peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng. Bahlil memang tidak menyebutkan siapa capres yang dimaksud, namun seluruhnya capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan pembangunan IKN tidak meratakan pertumbuhan ekonomi karena hanya membangun kota di tengah hutan.
Partai pendukung Anies Baswedan PKS bahkan dengan tegas menyatakan ibu kota akan tetap di Jakarta jika Anies menang Pilpres. Bahkan Bahlil menyampaikan kepada para investor jika proyek IKN ya punya landasan hukum kuat berupa Undang-Undang IKN. Bahkan mantan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya HIPMI itu juga menyebutkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ya tentang Ibu Kota Negara, hampir semua parpol DPR menyetujui termasuk PKB. Seperti diketahui cawapres yaitu Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum PKB di situ begitu kan. Melihat dengan hal seperti itu kan kok bisa ya si Bahlil itu bisa menyalahkan seperti itu begitu kan. Karena kenyataan hari ini IKN itu kan tidak ada yang minat para investornya di situ begitu. Ya kenapa cari kambing hitam begitu kan ya. Ini kan seolah-olah ya lempar batu sembunyi tangan begitu kan ya. Jadi seolah-olah si Bahlil ini cari muka lah di depan presiden begitu. Kalau kita melihat dengan hal itu sudah sejak berapa begitu? Sejak belum Anies Baswedan deklarasikan memang investor IKN ini sudah menjadi tantangan di situ begitu kan. IKN tidak ada yang minat di situ walaupun sudah Pak Jokowi sana sini begitu kan ya, mengeluarkan ya dan bahkan mempromosikan. Diobral sana sini banyak yang tidak mau mereka. Karena ya itulah Indonesia begitu kan ya, butuh 30 tahun untuk bisa maju seperti DKI Jakarta begitu. Ia menegaskan pemerintah tidak begitu saja ya memilih ya Prajam Pasir Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN. Keputusan itu diambil setelah melakukan berbagai kajian yang melibatkan para ahli di bidangnya. Bahkan Kalimantan dipilih karena lokasi di bagian tengah Indonesia. Bahlil menyatakan pembangunan IKN sudah berjalan. Mulai dari pembangunan gedung pemerintah, hotel, ya rumah sakit, sampai ya mall kini tengah dikerjakan. Investasi Agustus 2024 kita akan melakukan upacara di sana dan sekarang hotel bintang 5 udah jalan dan nggak ada masalah, sebagian jalan sebagian bertahap katanya begitu ya. Walaupun siapa yang mau menghuni di situ begitu kalau ada hotel bintang 5 begitu kan? Karena pusatnya para investor itu yang ada di Jakarta hari ini begitu kan. Jadi gimana begitu kan ya, dan sekarang undang-undangnya sudah dirubah begitu kan ya, katanya calon calon gubernur dan calon wakil gubernur ya harus ditunjukkan ya, harus ditentukan oleh presiden begitu kan. Ini kan gimana begitu, dan bahkan ya bisa saja diberhentikan ya oleh presiden ya, bisa saja nanti berkuasa lagi. Yang penting dekat dengan presiden. Ini kan gimana, agak kacau begitu kan logika sekarang begitu kan. Apalagi intervensi sana sini, MK saja dan KPK-nya saja bisa intervensi sana sini, apalagi hal-hal masalah sepele seperti itu begitu kan ya. Semuanya tergantung dari presiden. Kalau presidennya benar-benar proyek ya kita lihat saja di situ ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.